apa itu loneliness, apa penyebabnya, dan bagaimana strategi-strategi kita supaya terhindar dari permasalahan ini. Nah, tadi kita sudah mendiskusikan beberapa fakta-fakta unik tentang loneliness ya. Yang pertama, orang yang sendiri pasti kesepian. Nah, ini jawabannya kira-kira benar apa salah ya? Orang yang sendiri belum tentu kesepian. Kemudian yang kedua, seseorang bisa jadi sangat senang sendirian dan kurang menyukai dikelilingi banyak orang. Nah, ini juga betul. Orang-orang introvert memang seperti ini. Gitu. Mereka kehabisan energi ketika berkumpul dengan banyak orang. Sehingga loneliness itu tidak selalu bahwa kita sedang sendirian. Kemudian yang ketiga, hanya orang-orang yang kurang bisa berkomunikasi saja yang akan kesepian. Berarti sepertinya jika ini benar, berarti solusi untuk tidak kesepian adalah banyak ngomong gitu ya, pintar berkomunikasi dengan orang. Padahal para orang-orang yang memiliki kemampuan presentasi yang baik atau menjalin hubungan yang baik bisa jadi juga mengalami kesepian, sehingga social skill ini juga bukan menentukan atau bukan jaminan bahwa seseorang akan bebas dari loneliness. Nah, kemudian jika seseorang kaya dan terkenal pasti tidak akan merasa kesepian. Nah, ini jelas salah ya. Banyak kita dengar kasus-kasus para artis yang tahun lalu artis Korea. Nah, itu juga yang heboh karena commit suicide akibat loneliness ini juga. Kemudian rata-rata orang zaman sekarang hanya memiliki 2-3 teman dekat saja. Nah, ini berdasarkan hasil penelitian terbaru dan orang-orang makin lama makin memiliki hubungan yang berkualitas dengan makin sedikit orang. Kalau dulu mungkin kita sekeluarga dekat gitu ya. Nah, sekarang bahkan dengan keluarga pun tidak merasa dekat. Gitu. Nah, ada apakah gerangan ini? Betul berarti orang makin sedikit dekat dengan orang lain. Jadi rata-rata satu orang tuh punya teman dekat 2-3 orang saja. Kemudian loneliness 2 kali lebih mematikan. Waduh, bahasanya ini terlalu ekstrim. 2 kali lebih berbahaya daripada obesitas ataupun rutin mengkonsumsi rokok gitu ya. Nah, ini juga benar. Bahkan di beberapa negara, loneliness ini ditetapkan sebagai public health gitu, seperti masalah kesehatan masyarakat gitu. Kalau kita mungkin di sini masih membahas seperti tuberkulosis atau malaria atau demam berdarah gitu ya, untuk diskusi seputar masalah kesehatan masyarakat. Dan di beberapa negara loneliness pun masuk diskusi masalah kesehatan masyarakat gitu, karena mereka sudah agree atau sudah paham bahwa 2 aspek dari manusia, yaitu fisik dan jiwanya itu penting. Sehingga kita tidak hanya melulu membahas kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental ketika membahas tentang public health atau kesehatan masyarakat. Umumnya ketika kita bilang ke teman kita, kok aku kesepian ya, makanya punya pasangan, makanya jadi malah bahan bulan-bulanan ya. Jadi seolah kelemahan kita gitu. Padahal bisa jadi yang membuli juga pernah mengalami gitu. Cuman nggak kelihatan aja atau tidak ditampakkan saja. Masuk ke pembahasan, apa sih loneliness ini? Loneliness ini memang subjektif. Jadi kita tidak bisa membandingkan tingkat rasa sepi seseorang. Misal kita bilang, gitu aja kesepian gitu. Nah, kita nggak bisa membandingkan tingkat perasaan seseorang ya, karena memang bagi seseorang perasaannya itulah yang ia rasakan gitu. Sehingga, ketika kita ada teman kita yang menyatakan, kok aku merasa seneng ya kalau ada teman berkunjung ke kosanku. Nah, ketika teman-teman mendengar ada teman yang ngomong kayak gini, responnya kira-kira gimana? Ketika saya mendengar itu, yang tertangkap itu bukan teman saya bilang bahwa ada teman, dia seneng ada teman berkunjung.
Tapi yang saya tangkap malah berarti kamu kesepian ya. Ketika kita notice ada salah satu teman kita yang merasa kesepian, nah apa yang ingin kita lakukan untuk teman kita gitu? Apakah dia kayaknya lagi pengen ditemani gitu. Ayo habis kuliah, habis ngampus kita kemana yuk gitu, atau diajak ngobrol atau apa gitu. Jadi intinya tuh kita aware bahwa teman kita itu sedang membutuhkan teman gitu. Terbukti dengan bahwa dia senang sekali ketika dikunjungi. Umumnya ketika ada orang yang bilang seperti itu, kan di lingkungan sekitar kita, biasanya orangnya justru malah dibully kan. Biasanya malah dibilang, ya udah sana makanya cepet kawin, atau ya udah sana makanya kumpul dong banyak orang. Kumpul dengan banyak orang ataupun punya pasangan itu bukan berarti jaminan mutu bahwa dia tidak akan merasa kesepian gitu. Karena kalau kumpul banyak orang dan orang-orang di sekitarnya tidak begitu peduli dengan dia, itu juga akan terasa kosong juga. Dan ketika pun punya pasangan, tapi pasangan kita juga tidak klop gitu, yang kitanya ke kanan dia ke kiri atau sering beradu argumen gitu. Jadi memiliki pasangan ataupun berada di tengah banyak orang bukan berarti jaminan kita tidak akan merasa kesepian. Kenapa orang merasakan loneliness ini padahal dia ada di tengah banyak orang dan dia pun juga punya pasangan ataupun keluarga. Saya ingin merubah perspektif teman-teman ini. Ketika ada teman yang mengungkapkan perasaannya, itu janganlah dibully gitu ya. Tapi ya bantu dia mengenali apa sih yang sedang dia alami sekarang. Misalkan tadi, contohnya berarti teman saya tadi tidak bisa menamai perasaannya kan. Kalau misalkan menamai saja kita tidak bisa, bagaimana kita menyelesaikannya? Ibaratnya kita sakit nih, kita nggak tahu kita sakit apa, gimana kita bisa ke apotek dan beli obatnya. Kita nggak tahu nih, memang rasanya gimana, kayaknya ada angin yang gerak-gerak di perut, kayaknya melilit, oh itu berarti mah. Nah, berarti ke apoteknya belinya obat mah. Nah, pun dengan masalah kesehatan mental, ketika kita menamainya saja tidak tahu, bagaimana kita bisa mencari referensi atau mencari sumber-sumber yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah kita, atau at least memberikan gambaran lah bagaimana sih mengatasi permasalahan ini. Jadi jangan malu ya, kalau misalkan emang lagi ngerasa kesepian, mungkin teman-teman baik di sekitar kalian juga perlu dikasih tahu. Aku lagi kesepian nih, temenin dong. Nah, ketika teman-teman di sini punya teman yang seperti itu, ada baiknya ditemenin nih. Jangan dibiarkan sendiri. Pernah saya membaca salah satu postingan dari seorang teman, yang di situ dia menuliskan, dia itu invisible. I am invisible. No one cares about me. Ya pun dia ketika menulis itu di statusnya, di status Facebooknya, pun dia merasa, toh nggak akan ada yang peduli aku nulis status apa, toh nggak akan ada yang komen, atau toh selama ini aku ngomong apa aja nggak pernah ada yang ngerespon gitu. Jadi dia merasa invisible. Ditambah di dunia nyata dia juga tidak punya teman yang peduli padanya. Ketika melihat indikasi-indikasi penarikan diri seperti itu, teman-teman di sini baiknya merespon gitu. At least jawablah, you are visible. Kamu kelihatan kok. I see you, aku melihatmu, dan sebutkan kelebihan orang ini gitu. Misalkan waktu saya membaca tulisan teman itu, saya komen, you are the kindest person I ever met. Kamu adalah orang yang paling baik hati yang pernah aku temui. Saking baik hatinya, dia sering menyalahkan dirinya untuk segala sesuatu. Sehingga jadi, istilah itu fragile gitu, dia kayak rapuh. Ketika melihat indikasi-indikasi penarikan diri seperti itu, harapannya teman-teman di sini ketika sudah sadar, sudah aware dengan pentingnya kesehatan mental, juga ikut bergerak dan membantu teman-teman yang membutuhkan. Karena di banyak kasus, status semacam itu berujung dengan, misalkan berujung bunuh diri begitu, setelah menulis status semacam itu. Nah, harapannya itu tidak terjadi pada kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika teman kita bilang, aku kesepian nih, jangan lagi dibully. Lu nggak laku sih, makanya dong agak dandan gitu biar laku. Gimana ya, itu di Indonesia itu masih
umum sekali seperti itu, dan itu dianggap lucu dan dianggap biasa gitu. Padahal ketika kita hidup di culture yang berbeda, orang-orang di negara maju umumnya mereka sudah paham betul bahwa bukan hanya fisik, bukan hanya kesehatan fisik yang penting, tapi kesehatan mental juga penting. Dan loneliness sendiri itu adalah, sebenarnya loneliness adalah mekanisme pertahanan tubuh manusia. Sama dengan ketika kita merasakan lapar. Lapar membuat kita mencari makanan, membuat kita mengarah ke makanan. Nah, loneliness juga mekanisme pertahanan diri kita. Ketika kita merasa sepi, berarti kita mencari orang lain gitu. Kita mencari kehidupan sosial kita. Ketika kita merasa sendiri, itu adalah sebuah alarm dari diri kita bahwa kita sudah terlalu disconnected nih dari orang-orang. Kita sudah terlalu jauh dari kawanan kita. Kita sudah terlalu jauh dari grup kita. Dan kalau kita terlalu jauh dari grup kita, hal-hal bahaya bisa terjadi. Misalkan kita jatuh, nggak ada yang nolong. Nah, analoginya seperti itu. Jadi ketika kita sudah terlalu jauh dari kumpulan kita, hal-hal bahaya bisa terjadi tanpa orang tahu. Tapi ketika kita ada di kumpulan kita, orang lain mungkin bisa mendeteksi ketika kita ada masalah, ketika kita butuh bantuan, dan mereka bisa menolong. Karena kita hidup tidak bisa sendiri, kita pasti tergantung dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun mental kita tergantung pada orang lain. Tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa hidup sendiri. Kayak komputer itu hardware-nya lah. Ada namanya di otak itu sistem limbik. Nah, di situ dia akan selalu terus memproduksi hormon yang membuat kita butuh berinteraksi, butuh bersosialisasi. Jadi secara biologis manusia itu sudah disetting sebagai makhluk sosial. Ketika kita tidak berinteraksi sama sekali dengan orang-orang di sekitar kita, atau menarik diri, atau menyendiri, dan itu terlalu lama, gangguan-gangguan kesehatan mental ini akan muncul. Bisa jadi melit ke berbagai macam gangguan fisik juga. Seperti salah satu penelitian menyebutkan bahwa loneliness ini adalah seperti pupuk dari permasalahan-permasalahan kesehatan yang lain. Misalnya nih, kita punya permasalahan misalnya udah sakit mah lah, parah, udah sakit mah, kemudian merasa loneliness. Nah, itu makin parah gitu. Jadi gangguan fisik maupun mental apapun yang kita punyai ditambah loneliness itu makin parah. Ketika sistem limbik kita ini terus memproduksi kortisol yang akhirnya membuat kita membutuhkan orang lain, di situ sebenarnya kita diarahkan oleh tubuh kita, ini loh, kamu sudah terlalu lama sendiri. Ini saatnya nih connect dengan orang lain. Ini saatnya kamu connect dengan orang lain. Lah terus gimana dengan orang-orang yang enjoy sendiri? Orang introvert pun se-introvert-introvertnya orang, dia juga butuh orang lain juga. Cuman nggak sebanyak orang ekstrovert. Orang introvert merasa fulfill, merasa penuh, hanya mungkin dengan 1 atau 2 orang dalam hidupnya, itu udah cukup. Gitu. Tapi orang ekstrovert butuh banyak orang, karena mereka punya banyak sekali energi. Kalau misalkan kondisi terisolasi, tapi kita tahu bahwa ada orang itu loh, ada orang itu loh, ada orang itu loh, yang kalau aku kenapa-kenapa, dia pasti akan datang. Yang kalau aku butuh apapun, dia pasti akan support. Penyebab utama dari loneliness ini adalah kita merasa tidak memiliki seorang pun yang bisa kita count on, gitu, yang bisa kita andalkan. Jadi apakah orang yang sudah dewasa ataukah yang sudah tua masih bisa mengalami loneliness? Justru mereka yang paling rentan. Kadang loneliness ini bisa juga dipengaruhi tidak hanya ketika kita tidak memiliki orang yang peduli pada kita, tapi orang yang peduli pada kita itu tinggalnya jauh. Sehingga kita tahu bahwa ketika sesuatu terjadi pada kita, orang ini pasti akan tidak langsung bisa menolong kita, tapi lambat gitu. Misalkan orang tua yang ditinggal anak-anaknya jauh, pindah keluar kota gitu. Ketika mereka mengalami kondisi darurat gitu, anak-anaknya kan tidak bisa langsung. Mereka harus naik pesawat dulu mungkin, kan harus menempuh perjalanan dulu. Bukan berarti orang tua merasa tidak memiliki orang yang peduli, tapi bisa jadi juga orang yang peduli itu tinggalnya jauh. Nah, ini bisa membuat orang merasa kesepian juga. Karena dia merasa, waduh, kalau ada apa-apa denganku, ini aku tidak ada siapa-siapa. Meskipun anak-anaknya yang jauh itu sebenarnya peduli, sangat peduli tentunya sama dengan orang tuanya. Tapi karena mereka jauh, orang tuanya kesepian.
berharap anaknya pulang, mau sering dikunjungi. Nah, makanya kita memahami hal ini sebagai anak yang baik ya, kalau bisa, jika memungkinkan, sering-seringlah dikunjungi orang tuanya. Kehadiran seorang anak itu tidak bisa tergantikan dengan teknologi juga. Ya contohnya kita lah, kita misalkan dekat dengan siapa ya, seseorang gitu. Cukupkah kita hanya video call selama 2 tahun tanpa ketemu sama sekali? Teknologi seolah mengkonekkan kita ya, padahal dalam aplikasinya itu lebih mendiskonekkan kita. Sudah sering beberapa kali saya melihat pemandangan di mana keluarga yang jarang berkumpul, ketika berkumpul semuanya melihat ke layar, HP-nya masing-masing. Yang satu melihat TikTok, yang satu Facebook, yang satu WhatsApp. Nah, harapannya teman-teman di sini aware ya untuk hal semacam itu. Kita ketemu dengan keluarga kita, mungkin paman bibi kita atau sepupu kita itu tidak sering loh, paling sesekali gitu. Nah, di pertemuan yang tidak lama itu, nah usahakanlah kita taruh dulu lah handphonenya, ngomong dari hati ke hati. Tanya kabarnya, gimana perasaannya, atau apa perkembangan terbaru dia. Kita bisa sih nanyanya lewat WhatsApp, tapi beda rasanya dengan ditanya langsung. Dan kita melihat matanya, dan ketika kita melihat responnya langsung gimana. Ketika kita punya kesempatan bertemu, yang itu juga jarang karena kesibukan masing-masing, kesampingkan dulu teknologi. Karena perasaan bahwa kita memiliki koneksi dengan orang lain, kita memiliki kaitan dengan orang lain, kita diperhatikan orang lain, kita dipedulikan, kita ditanya perasaannya gimana, kabarnya gimana, itu kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial gitu. Dan itu butuh dipenuhi. Makanya ketika itu tidak terpenuhi, mulai lapar nih, mulai lapar interaksi, mulai lapar kebutuhan sosialnya itu ingin dipenuhi. Kayak muncullah loneliness. Oh ini dari otaknya itu udah meluncurkan hormon. Kemudian kitanya jadi, ya aku keluar aku mencari orang aku bertemu orang, bertegur sapa, peduli sama orang. Karena memang dari dasarnya kita disetting sebagai makhluk sosial. Bagaimana agar kita tidak merasakan loneliness ini? Bagaimana agar kita tidak kesepian? Orang-orang yang lagi kesepian ini justru cenderung untuk tidak melakukan apa-apa. Bingung mau ngapain ya? Mau ngapain? Akhirnya buka HP sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, ketiduran, tugas belum dikerjakan, gitu ya. Justru malah tidak melakukan apa-apa. Karena apa? Karena belajar ataupun memenuhi tuntutan kuliah itu secara hierarki kebutuhan, teman-teman kalau belajar hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, jadi yang paling dasar itu adalah kebutuhan fisik. Seperti makan, minum, itu yang paling akan kita penuhi secara naluriah, secara insting, kita akan memenuhi itu dulu. Ketika perut sudah kenyang, nah kita mikir nih kebutuhan kita yang lain apa ya? Nah, di atas dari kebutuhan fisik itu ada kebutuhan sosial, belajar atau kemudian itu bisa masuk dalam aktualisasi diri. Bisa masuk dalam aktualisasi diri dan itu jauh di atas dari kebutuhan sosial. Maka belajar ataupun mencapai cita-cita, mengukir prestasi yang tinggi-tinggi itu ya, karena itu kebutuhan yang tinggi, yang dasarnya udah terpenuhi belum? Kebutuhan fisik, rasa aman, sense of belongingness, rasa menjadi bagian dari sesuatu, seseorang, atau sekelompok. Nah, itu perlu kita penuhi. Jadi, ketika merasa kesepian, kesepiannya dulu di-address, gitu. Kesepiannya dulu yang ditanggulangi. Baru kemudian setelah itu hilang, kita bisa kok langsung fokus gitu. Karena kita udah merasa full, kita nggak lagi merasa empty. Kita sudah terisi, kita sudah tidak sepi, nah kita bisa lagi beraktivitas lebih produktif lagi. Analoginya, bayangkan kita lagi merasa lapar banget. Ngapain aja juga nggak bisa. Setelah kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman. Kita aman nggak? Kita aman nggak? Nah, orang-orang misalkan kita beruntung ya tinggal di Indonesia, di negara yang damai. Orang-orang yang hidup di negara berkonflik, itu mereka nggak bisa mikir apa-apa selain survival gitu. Karena kebutuhan rasa amannya mereka nggak terpenuhi.
Jadi apa yang mereka pikirkan adalah ya basic need aja. Mereka makan tiap hari, hidup tiap hari, kebutuhan-kebutuhan lain sulit untuk terfikirkan. Jadi ya dipenuhi dulu kebutuhan bersosialisasinya. Mungkin dengan connect dengan teman lagi, bertemu teman, berbincang-bincang dengan teman. Sekarang kita masuk ke gimana sih caranya agar kita tidak merasa kesepian. Yang pertama dan paling utama, terima dulu. Terima dulu bahwa kesepian ini adalah hal yang normal kita alami. Ya, seperti ketika kita kadang-kadang kena flu, kemudian kita sembuh, kadang-kadang kita merasa kesepian, kemudian kita tidak kesepian lagi gitu. Setelah kita memenuhi kebutuhan kita bersosialisasi, itu sudah tidak lagi kesepian. Kesepian ini bukan suatu hal yang itu menetap gitu sepanjang hidup atau selama setahun. Ini bisa jadi datang dan pergi, datang dan pergi. Sehingga ketika kita mengalami itu atau orang di sekitar kita mengalami itu, ya pahami bahwa itu normal. Oh, itu normal, berarti kamu ada perlu nih merasa terkoneksi dengan manusia-manusia yang lain di sekitarmu. Bisa jadi alasan seseorang merasa tidak terkoneksi itu ada kejadian kan, misal kita dalam perkuliahan, entah apa yang terjadi, kan banyak hal ya. Jadi kecelakaan itu tidak hanya fisik, ada juga kecelakaan psikologis, psychological accident juga ada. Konsep baru mungkin ini bagi teman-teman. Saya sarankan untuk teman-teman yang pengen membaca lebih banyak ya tentang psychological first aid, gimana kita bisa menolong diri kita sendiri dan orang lain yang mengalami kecelakaan psikologis, anggapnya kecelakaan lah. Kalau misalnya fisik kita kena potong pisau, nah kalau psikologis misalkan kegagalan, ujian gagal, misalkan proposal tidak disetujui, itu semua adalah kecelakaan psikologis gitu yang perlu juga dapat first aid. Bukan hanya kita sedia kotak first aid kita, tapi kita juga harus siap juga psychological first aid. Ketika kita pulang ke rumah, kita habis misalkan yang udah kerja, habis dimarahi atasan, kita pulang, istilahnya itu dengan wound, dengan luka gitu. Kita pulang, nah gimana nih first aid-nya untuk kecelakaan psikologis ini? Kita tidak terbiasa kan bilang ke seseorang yang sedang misalkan habis kecelakaan motor atau habis jatuh dari tangga dan kakinya terluka. Kemudian kita bilang, alah cuma jatuh dari tangga aja, udah jalan lagi. Pasti kita kan, oh habis dari tangga ya, oh iya ya diobati, dikasih obat. Tapi kita sering ketika teman kita misalkan habis ditolak, misalkan habis ditolak orang yang disukai, atau habis dimarahin dosen, dan dia pulang dengan lemah, letih, dan lesu, itu kita bilang, alah gitu aja, udah. Nah, padahal disitulah dia sebenarnya sedang membutuhkan psychological first aid. Pertama, terima dulu bahwa itu hal yang wajar. It's okay to be lonely. It's okay merasa kesepian. Ya bilang aja ke temennya. Nah, temen yang tahu, dan harapannya teman-teman di sini semua kan yang udah tahu ya, bahwa itu adalah hal yang normal, itu ya ketika temennya bilang, lu lagi kesepian nih, jangan malah dibully ya. Nah, sekarang, oh oke, berarti kamu lagi butuh temen nih. Gitu. Kita ajak jalan-jalan, kita ajak ngobrol, atau kita bantulah. Kita kasih psychological first aid. Gitu. Sebagai teman yang baik, yang bisa diandalkan. Nah, yang kedua adalah karena kita ingin orang lain bisa kita andalkan, kita juga harus bisa diandalkan untuk orang lain. Jadi perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Misalkan ketika kita ingin teman kita memaafkan kita, nah berarti kita juga harus memaafkan dia. Gitu. Jadi kehidupan itu tidak selalu mulus ya. Kadang ada liku-likunya. Kadang kita disalahi orang. Kadang kita yang menyalahi orang. Jika kita berharap dimaafkan misalnya ketika kita melakukan kesalahan, ya kita ya harus memaafkan orang lain juga ketika orang lain melakukan kesalahan. Karena toh kita tidak memaafkan pun itu akan menjadi beban psikologis kita. Kita kayak grundel, kita membawa beban
duh orang itu kok kayak gitu sih, dan itu kita tumpuk-tumpuk terus gitu. Memaafkan pun tidak hanya baik buat yang dimaafkan, tapi baik bagi kita juga. Seolah yang beruntung ketika kita memaafkan orang adalah hanya orang itu saja, padahal kita sendiri juga terkena dampak positif dari memaafkan itu, sehingga bukan hanya untuk yang dimaafkan, tapi untuk yang memaafkan dampaknya bagus. Tidak perlu kita menimbun amarah, rasa marah di pundak kita yang itu akan kita bawa berhari-hari. Ketika ada konflik, masalah, akui, oke, aku salah dan aku minta maaf. Dan sebagai sesama manusia ya kita paham bahwa manusia tempatnya salah dan lupa gitu. Kita akan kadang melakukan kesalahan. Nah, ketika teman kita melakukan kesalahan, maka maafkanlah sebagaimana kita berharap kita dimaafkan ketika melakukan kesalahan. Nah, dengan begitu kita akan memahami orang lain dan orang lain memahami kita dan kita merasa terkoneksi. Karena kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Memang bedanya manusia dengan tikus. Nah, tikus ini uniknya ketika dia misalkan ditaruh di trap gitu ya. Taruh trap dan kita kasih jebakan gitu. Dia tidak akan pernah kembali ke jebakan yang sama karena dia belajar bahwa di situ ada jebakan. Dia tidak akan mengulangi kesalahannya yang sama. Bedanya dengan manusia akan mengulangi kesalahannya yang sama. Entah karena lupa, entah karena udah lelah atau bagaimana ya. Terkadang kita memang terjerumus melakukan kesalahan. Tapi ya sudah. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki, meminta maaf, dan tidak membawa beban perasaan yang negatif. Kita selesaikan masalahnya biar tidak terpendam lama-lama. Agar kita lebih mudah menemukan orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan kita, caranya dengan memperbanyak hubungan baik kita gitu. Jadi mulai berpikir, misalkan dengan yang tetangga kosnya tidak pernah nyapa, nah itu mulai disapa, mulai dibangun hubungan yang baik. Ada satu penelitian teman-teman menarik sekali dari Harvard University, Robert Waldinger. Ya, Pak Robert ini meneliti apa sih yang membuat seseorang merasa kualitas hidup mereka bagus gitu. Nah, Pak Robert ini membandingkan dengan menanyai para milenial, kira-kira apa yang ingin kamu capai dalam hidup yang akan membuatmu bahagia. Jika kamu sudah memiliki itu, kamu akan bahagia. Kamu akan merasa penuh, kamu akan merasa tidak kesepian, kamu akan merasa bahagia. Surprisingly, mayoritas milenial menjawab bahwa kekayaan dan ketenaran adalah hal yang paling mereka inginkan. Kekayaan dan ketenaran. Karena sekarang kita di dunia sosial media ya, di mana orang mudah sekali kaya mendadak dan tenar mendadak. Tiba-tiba dengan konsisten membuat video YouTube, misalkan seseorang bisa jadi miliuner mendadak, kemudian terkenal gitu. Sehingga itu yang banyak diinginkan para milenial. Nggak tahu nih, milenial di sini kira-kira akan menjawab apa ya? Kalau ditanya Pak Robert, apa sih yang paling kalian inginkan untuk kalian capai dalam hidup? Paling diinginkan adalah kekayaan dan ketenaran. Mungkin beberapa ingin kekayaan, beberapa ingin ketenaran, atau dua-duanya. Tapi kemudian si Pak Robert ini mengambil sampel lain. Mereka mengambil orang-orang tua, orang-orang lanjut usia, di masa tuanya merasa hidupnya itu bermanfaat, merasa hidupnya itu penuh, fulfilling life, merasa hidupnya bahagia. Dan ketika mereka diminta untuk merefleksikan perjalanan hidup mereka sampai ke belakang, kira-kira apa sih hal yang paling akan Bapak Ibu ini perjuangkan dari awal, yang paling menentukan tingkat kualitas hidup dan kebahagiaan Bapak Ibu sekarang? Mayoritas responden yang sudah lanjut usia itu, responden lanjut usia dengan kualitas hidup yang baik gitu. Misalkan dengan finansial yang baik, keluarga yang juga tidak tercerai-berai, keluarganya damai, kemudian kesehatannya bagus. Jadi benar-benar orang-orang lanjut usia dengan kualitas yang baik. Andai saja mereka tahu sejak awal yang akan paling mereka perjuangkan adalah good relationship, good quality of relationship. Bukan hanya dengan pasangan, tapi juga dengan keluarga, dengan tetangga, dan orang-orang yang berhasil merasa bahagia di masa tuanya inilah yang memiliki hubungan baik dengan banyak orang. Dan utamanya tentunya dengan pasangannya ya. Bahwa mereka memiliki hubungan yang baik. Mereka merasa memiliki orang-orang yang bisa diandalkan.
Nah, itu hubungan baik maksudnya mereka punya banyak orang-orang yang bisa diandalkan. Tidak hanya pasangannya, tapi juga keluarganya, tetangganya, sahabat dekatnya. Mereka punya banyak orang yang bisa diandalkan. Inilah yang ingin jika saja mereka tahu, mereka ingin invest di sini. Dalam artian invest waktu, invest nurturing hubungan baik inilah yang ingin mereka lakukan dari awal. Andai saja mereka tahu ya. Cuman mereka tahunya itu sudah lanjut usia. Ternyata kuncinya adalah hubungan baik dengan banyak orang. Good quality of relationship. Orang-orang ini yang menyatakan bahwa hal yang paling akan mereka perjuangkan bukanlah uang dan kekayaan, karena mereka sudah pernah mengalami di mana mereka kaya raya, tapi mereka merasa kosong. Di mana mereka tenar, tapi mereka merasa kosong. Nah, di akhir masa tuanya mereka baru menyadari yang paling penting adalah hubungan yang accountable, yang bisa saling diandalkan dengan orang. Nah, orang-orang ini memiliki tingkat memori yang lebih bagus, kesehatan mental maupun fisik yang lebih bagus dibanding dengan orang-orang yang tidak kurang memiliki hubungan sosial yang baik. Boleh mengejar uang, realistis boleh. Tapi jangan lupa juga menjaga hubungan baik, membangun hubungan baik. Ketika bertemu orang baru, tetangga baru, ingatlah bahwa ini adalah sebuah hubungan yang bisa ku mulai, bisa ku nurture, dan bisa jadi support sistemku. Entah itu tetangga, teman baru, kenalan. Kita melihat orang-orang di sekitar kita sebagai orang-orang yang potensial untuk lebih membuat hidup kita bahagia. Yang terakhir, interaksi langsung. Perbanyak interaksi face to face, ini juga akan meminimalisir loneliness atau kesepian.